Program Makan Bergizi, MBG, yang dijalankan di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bukan hanya menghadirkan makanan sehat bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan gizi. Lebih dari itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi puluhan warga desa, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Salah satu dapur umum yang aktif menjalankan program ini adalah Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi, SPPG, Kebon Agung, yang dipimpin oleh Diki Rinaldi. Di bawah koordinasinya, dapur yang beroperasi hampir tanpa henti itu mampu mengolah ribuan porsi makanan bergizi setiap harinya untuk anak-anak TK, PAUD, SD, SMP, serta kelompok B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Setiap hari, kami mulai bekerja sejak dini hari. Tim pengolahan datang sekitar pukul 1 malam, dan mulai memasak pada pukul 2 pagi. Begitu makanan matang, tim distribusi langsung bergerak pukul 6 pagi, jelas Diki Rinaldi. Diki menjelaskan, alur kerja di dapur MBG sudah diatur secara ketat. Bahan makanan datang dari pemasok mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tim persiapan bekerja sejak pukul 3 sore hingga 11 malam untuk memastikan semua bahan siap diolah. Setelah dimasak, makanan dikirim ke berbagai sekolah dan lembaga penerima manfaat di sekitar Kecamatan Kajen. Sebelum menu disajikan, seluruh bahan dan resep sudah dirancang oleh ahli gizi untuk periode 10 hari. Setiap menu dicek ulang agar kandungan gizinya sesuai kebutuhan anak-anak. Setelah itu baru saya isi dan diteruskan ke tim akuntan untuk menghitung kebutuhan bahan, ujar Diki. Ia menegaskan, standar kebersihan dan keamanan makanan juga menjadi perhatian utama. Kami tidak hanya memastikan makanannya enak, tapi juga higienis dan aman. Semua proses, mulai dari penyimpanan bahan, pengolahan, hingga distribusi, mengikuti standar yang sudah ditentukan, tambahnya. Setiap harinya, dapur MBG Kebon Agung menyajikan menu bergizi dengan porsi berbeda. Untuk kategori kecil seperti TK, PAUD, dan SD kelas rendah, anggarannya Rp8.000 per porsi. Sedangkan untuk kategori besar seperti SD kelas atas dan SMP, Rp10.000 per porsi. Menariknya, dapur MBG Kebon Agung memberdayakan 46 warga lokal sebagai relawan dan pekerja dapur. Sebagian besar merupakan warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, program MBG juga berdampak positif bagi pelaku UMKM lokal, seperti pedagang sayur, buah, dan bahan makanan yang menjadi pemasok harian dapur. Perihal alur itu yang pertama kita ada di persiapan. Persiapan sendiri sebelum persiapan itu dimulai, kita tentunya menunggu supplier datang terlebih dahulu. Nah, supplier itu kita didistribusikan ke sini itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Telat-telatnya itu sampai jam 4 sampai jam 5. Jadi kenapa telat-telatnya sampai jam 4 sampai jam 5? Supaya kita di tim persiapan itu tidak ada keterlambatan dalam hal mempersiapkan segala halnya seperti sayur, ayam, dan lainnya. Jadi awalnya itu dari tim persiapan itu berangkat jam 3 sore. Itu kita memiliki standar kerja yaitu 8 jam kerja. Nah, dari jam 3 sore itu kita sampai sekitar jam 10, jam 11 itu mereka sudah selesai. Nah, dari jam 10, 11 itu kita bahan-bahan yang sudah disiapkan itu dimasukkan sesuai dengan kriteria masing-masing. Seperti ada beras atau apa itu kita membuat, dan yang lainnya itu masuk di penyimpanan kering. Nah, kalau bahan-bahannya ada daging, misal menunya ataupun ayam, ikan itu kita masukkan ke freezer, ke ruang pendingin ataupun ruang penyimpanan yang ber-AC. Dan untuk setelahnya ketika tim persiapan sudah selesai, itu kita masuk ke tim pengolahan. Nah, pengolahan sendiri itu dimulai jam 2, cuman itu sekitar jam 1 itu biasanya sudah mulai berangkat untuk mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang akan diolah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tim pengolahan masih mengolah masakan yang besok akan didistribusikan atau hari itu akan disalurkan ke sekolah-sekolah jam 4 subuh ataupun jam 4 pagi lah bisa dibilang, itu tim pemorsian sudah berangkat. Karena apa? Karena dari tim pengolahan itu biasanya di jam 4, jam 5 itu sudah ada yang matang. Jadi kita tidak mungkin masak langsung global, misal 3.000 langsung 3.000, enggak, kita bertahap. Jadi apa yang kita masak duluan untuk didistribusikan itu kita porsikan terlebih dahulu, terutama untuk yang kita distribusikan dulu adalah di TK PAUD. Itu untuk yang porsi kecil. Jadi porsi kecil itu kita menghantarkannya itu di pagi hari.
pertama di jam 6, jam 7 gitu. Jadi jam 4 sudah mulai diporsikan. Nah, setelah itu di pemorsian selesai, itu di tim distribusi itu berangkat jam 6 pagi. 6 pagi. Jam 6 pagi sudah mulai berangkat. Udah mulai datang ke sini untuk menata ompreng, dimasukkan ke dalam box, ke dalam mobil. Nah, sekitar jam 7 itu sudah mulai pemberangkatan untuk distribusi. Nah, setelah didistribusikan semua, itu kita yang terakhir ada di menu besar. Ada di menu besar adalah SD kelas 4, 5, 6 dan SMP. Jadi untuk menu kecil adalah TK, PAUD, SD, terus kelas SD dari kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Nah, setelah makanan didistribusikan semua, itu sekitar jam 12 sampai jam 1 itu di tim distribusi kembali ke sekolah masing-masing. Untuk apa? Untuk mengambil ompreng-ompreng kosong yang sudah didistribusikan ke sekolah, itu diambil kembali untuk ditaruh di dapur.